Halo semuanya, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas infografis mengenai 6 karakteristik penting dari kurikulum 2013. Kurikulum ini telah menjadi fokus perhatian di dunia pendidikan, dan saya akan mengulasnya secara mendalam agar kalian dapat memahami dengan lebih baik. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Sebelum kita membahas 6 karakteristik kurikulum 2013, saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum 2013. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ditetapkan sejak tahun ajaran 2013-2014. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 adalah mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Landasan kurikulum 2013 dibangun agar pengembangan kurikulum dapat menjawab tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogi, kompetensi masa depan, serta fenomena negatif yang mengemuka. Karakteristik kurikulum 2013 yaitu yang pertama, pengembangan kompetensi berimbang. Yang kedua, kontekstualisasi sekolah. Yang ketiga, fleksibilitas waktu. Yang keempat, kompetensi yang rinci. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi. Yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya. Untuk pembahasannya tertera di dalam infografis berikut ini. Enam karakteristik kurikulum 2013. Yang pertama, ada pengembangan kompetensi berimbang, yaitu mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Peserta didik diajarkan untuk mengembangkan keseimbangan sikap spiritual dan sosial, seperti ketulusan hati dan kepedulian terhadap sesama, serta pengetahuan dan keterampilan seperti kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis. Contohnya, dalam pelajaran agama, peserta didik tidak hanya belajar tentang nilai-nilai keagamaan, tetapi juga diajarkan bagaimana menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan berinteraksi dengan masyarakat. Yang kedua, kontekstualisasi sekolah, yaitu menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan sebagai sumber belajar.
Sekolah tidak hanya dianggap sebagai tempat pembelajaran yang terisolasi, tetapi sebagai bagian yang terintegrasi dalam masyarakat. Contohnya, peserta didik dapat mengadakan kunjungan ke tempat-tempat penting di sekitar sekolah, seperti museum, pusat kesehatan, atau pasar, untuk mengaitkan apa yang mereka pelajari dengan kehidupan sehari-hari dan menerapkan pengetahuan tersebut dalam konteks nyata. Yang ketiga, fleksibilitas waktu, yaitu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kurikulum memberikan waktu yang cukup fleksibel bagi peserta didik untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Contohnya, peserta didik diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler atau proyek-proyek penelitian yang menarik minat mereka, yang memungkinkan mereka untuk belajar dan berkembang di luar kelas. Yang keempat, kompetensi yang rinci, yaitu mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Kurikulum mengembangkan kompetensi peserta didik dengan merinci tujuan pembelajaran dalam bentuk kompetensi inti dan kompetensi dasar. Contohnya, dalam pelajaran matematika, kompetensi inti dapat mencakup pemahaman konsep dasar seperti operasi aritmatika, sementara kompetensi dasarnya dapat merinci keterampilan dalam menyelesaikan persamaan linear. Yang kelima, kompetensi inti sebagai unsur pengorganisasi, yaitu mengembangkan kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi kompetensi dasar. Semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Kompetensi inti kelas digunakan sebagai landasan untuk mengorganisir kompetensi dasar dalam pembelajaran. Contohnya, kompetensi inti yang berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi dapat menjadi dasar untuk mengembangkan kompetensi dasar dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau mata pelajaran lainnya yang melibatkan aspek komunikasi. Yang keenam, akumulatif, saling memperkuat dan saling memperkaya, yaitu mengembangkan kompetensi dasar berdasar pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan, organisasi horizontal dan vertikal. Kurikulum dirancang untuk mengembangkan kompetensi secara bertahap dan saling terkait antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Contohnya, dalam mata pelajaran sains, siswa dapat mempelajari konsep dasar tentang materi dan energi di tingkat dasar, yang kemudian diperdalam dan diterapkan dalam pelajaran fisika di tingkat lebih lanjut. Demikianlah pembahasan kita mengenai 6 karakteristik kurikulum 2013. Dengan memahami karakteristik-karakteristik ini, diharapkan kita dapat melihat betapa pentingnya pendekatan holistik dalam pendidikan, memperkuat keterampilan abad ke-21, serta mendorong kegiatan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk memberikan komentar dan saran di bawah, serta jangan ragu untuk berlangganan saluran ini untuk mendapatkan konten-konten pendidikan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Semoga harimu menyenangkan dan sukses selalu.